Nah, langsung ya, di sini ada soal tentang jarak. Ini tentang kubus ya, kita coba. Kalau buat kubus itu, ini urutannya A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, seperti ini. Yuk kita mulai. Kita hitung jarak A ke P. Oh ya, kita tentukan dulu di mana P. P itu adalah titik tengah rusuk HG. P titik tengah rusuk HG. Ini P ada di sini. Kemudian ada juga Q. Q ini titik tengah rusuk EH. Nah, sehingga di manakah letak rusuk dihitunglah jarak antara A dan P. Hitung jarak antara A dan P. Mana toh A dan P itu? A dan P adalah ini ya. Nah, berapakah jarak A dan P? Kita bisa hitung menggunakan segitiga AHP. Nih, kita bisa hitung dengan segitiga AHP. Kita gambar segitiganya. Nah, ini kok bisa tahu siku-siku sebenarnya? Ini kalau kita nggak tahu, kita bisa coba-coba dulu ya. Kita tentukan dulu ini sisinya berapa. Nah, di sini soalnya kalau Tiffany udah tahu ini siku-siku biasanya di situ. Nah, coba kita buktikan apa ya dia siku-siku. Untuk AH itu ada diagonal ruang. Ingat ya, diagonal ruang itu cara cepatnya apa? Rusuk akar 2. Rusuk akar 2 berarti rusuknya tadi kan 8. Di sini adalah 8 akar 2. Untuk HP itu setengah dari rusuk jadi 4. Nah, untuk AP ini kalau ada bidang gini, ini wes anggap aja ini tak tambahin garis lagi. Tambahin garis gini nih. Nah, tahu enggak bahwa bentuk yang dalam ini, bentuk dari ABHG. Nah, ini kan persegi panjang ya bentuknya ABHG. Berarti kan dia tegak lurus. Tegak lurusnya di mana? Tegak lurusnya di sini. Sini sama ini. Nah, jadi kan segitiga AHP ini adalah segitiga yang tegak lurus di situ. Berarti kita bisa cari AP-nya dengan cara apa? AP itu sama dengan akar 4 kuadrat tambah 8 akar 2 kuadrat. Hasilnya akar dari 16 ditambah 64 kali 2 128 di akar dari 144 akar 144 itu 12. Ketemu AP. Ini yang A. Sekarang yang B. P dengan garis AC. P dengan garis AC. P dengan garis AC di mana ya? P dengan garis AC. P dengan garis AC. Bentar. P dengan garis AC. AC itu di sini. P dengan garis AC. Nah, ini segitiga, bentuknya segitiga apa yang dibentuk? Kan kita nggak tahu segitiganya siku-siku atau sama sisi. Nah, kita gambar dulu. Segitiga P A C. Nah, kita nggak tahu, yang ditanya itu jarak tegak lurusnya ini ya. Jarak tegak lurusnya ini. Jadi kalau artinya jarak itu harus tegak lurus ya dia terhadap yang dicari. Sekarang tentukan dulu AC. AC itu diagonal. Ini tadi kok diagonal ruang ya? Maaf, ini diagonal bidang ya maksudnya. Ini diagonal bidang. AC itu diagonal bidang, jadi R akar 2, 8 akar 2. PC. PC itu dari segitiga yang ini ya, kita dapatnya. Jadi PC itu berapa? 8
Yang 8. Sini 4. Jadi PC itu akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi akar dari 64 tambah 16. Akar 80. Akar 80 itu berarti 4 akar 5. Di sini 4 akar 5 atau akar 80 gitulah, enggak apa-apa. PA itu kita bisa hitung tadi udah ya. AP itu 12. Nah, kalau mau ngecek segitiga ini siku-siku apa enggak, itu caranya gimana? Kita bentuk kuadrat-kuadratnya dulu ya. Kalau ini di kuadrat tuh 128. Ini 80, ini 144. Nah, kalau sisi paling pendek ini sama ini bentuk kuadratnya, kalau E kuadrat tambah Y kuadrat misalnya gini ya, itu sama dengan R kuadrat. Nah, ini baru disebut siku. Nah, ini kan tidak sama toh. Ini tidak sama dengan yang ini. Ini kalau ditambah tidak sama dengan yang 144. Berarti dia adalah segitiga sembarang. Nah, kalau segitiga sembarang, kita prosesnya lumayan panjang. Kita carinya gini ya. Kita sebut ini T. Nah, jadi T sama dengan T. Kita pakainya gini ya, T sama dengan T. Di mana T itu, nah ini kita kasih misal ini X. Berarti di sebelah sini adalah 8 akar 2 min X. Untuk T yang pertama itu adalah akar dari 12 kuadrat dikurangi X kuadrat. Sedangkan yang segitiga yang kanan, sedangkan segitiga yang kuning ini adalah akar dari 4 akar 5 kuadrat kurangi dengan 8 akar 2 min X kuadrat. Terus ini kita kuadratkan aja kedua ruas, jadi 144 min E kuadrat itu sama dengan 80 kurangi, ini kalau dikuadratkan itu 128 min 16 akar 2X plus X kuadrat. Ini 144 min E kuadrat sama dengan 80 kurangi 128 itu min 48. Ini min sama min jadinya plus 16 akar 2X kurangi X kuadrat. Ini dua ruas sama, ada E kuadratnya, bisa disederhanakan. Jadi 144 kita pindah ruas langsung aja ya, 48. Jadi 16 akar 2X. Berarti X itu sendiri adalah, ini kalau dijumlah itu 192 per 16 akar 2. Jadi berapa ini? Kalikan akar 2 semua dulu boleh, supaya rasional. Nah, ini berarti kan 192 dibagi 32 gini ya. Ini baru ketemu X-nya. Jadi ini berapa tuh ini? 6 ya. 6 akar 2 itu adalah X. Jadi sebelah sini ini tuh 6 akar 2. Nah, padahal yang kita cari itu kan T. Jadi jarak antara P dan AC itu adalah T. Jadi T-nya adalah, kita pakai misalnya yang akar 12 kuadrat kurangi E kuadrat tadi ya. Nah, padahal X-nya kan kita dapat 6 akar 2. Nah, berarti akar dari 144 kurangi 72 ya akar 72. Berarti juga 6 akar 2 cm. Ya, lumayan rumit ya untuk yang segitiga sembarang. Ya, sekarang yang C. Yang C ini ditanyakan apa? F ke bidang ACH. Nah, F ke bidang ACH. F. Kita gambar dulu ACH-nya mana, terus F-nya di mana. Bentar. F ke ACH. F ke bidang. Nah, kita gambar bidang ACH-nya dulu. Berarti ACH itu segitiga. Nah, F-nya di sini nih. Kita mau
tarik dia ke segitiga ACH. Untuk membantu mempermudah, kalian buat titik beratnya segitiga. Ini, nah ini biasanya pas ada di tengah-tengah, ini tak anggap titik O. Ini titik tengahnya di mana? Kira-kira di sini ya. Nah, berarti F ini mau kita jatuhkan ke titik berat ini loh. Yang pink ini loh. Nah, gimana cara carinya? Kita buat bantuan dengan bidang yang memuat garis-garis. Ya, ini tak buatnya bidangnya ini aja. Enggak ya ini ya. Jadi bidang yang mau tak gambar itu yang ini loh. Nah, yang mau tak gambar itu yang ini. Nah, ini tak kerjain di sini lagi aja lah ya. Kita gambar lagi. Kita gambar bidang. Kita gambar bidang D, B, F, H. D, B, F, H ya. Nah, D, B, F, H itu kan memuat garis ini. Ada HO. HO tadi tak kasih warna biru. Ada garis HO. Nah, terus F mau menuju ke segitiga itu yang ini loh artinya. Yang warna ini lagi nih ya. Nah, ini kalau tak terusin, ini jadinya kan ke D. Nah, tapi yang kalian cari itu cuma sampai yang X. Ini tak kasih nama X. Kalian itu nyari Fx ini sama dengan berapa. Nah, kalau tak kasih bantuan lagi, ini ada misalnya titik P, kok P ya, P udah dipakai. Titik M gitu ya. M ke B. Nah, sebenarnya ini tuh adalah 3 bagian yang sama besar. Jadi, kalian boleh cari F ke segitiga. F ke ACH itu sama dengan diwakili oleh Fx, yaitu besarnya 2/3 dari diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya R akar 3. Ada rusuknya tadi 8 ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 16/3 akar 3 cm. Ya, kayak gitu. Bisa diingetin nggak ya ini? Nah, jawabannya yang ini. Itu yang C. Sekarang yang D. Yang D. Yang D itu adalah jarak dari EB dan CH. Jarak dari EB dan CH, yang mana jarak EB dan CH. Kita pisahkan dulu titik-titiknya ya. Manakah jarak EB dan CH? EB tak kasih warna merah ya. E ke B itu ini. CH itu di sini. Nah, untuk jarak EB dan CH ini adalah bidang yang membentuk persegi panjang. Jadi jarak EB dan CH itu yang mana? Ya yang ini. Jadi jarak EB dan CH langsung aja tak jawab di sini ya. Bisa BC, bisa sama dengan EH, yaitu 8 cm. Nah, lanjut sekarang yang E. Jaraknya Q dengan garis AC. Q dengan garis AC. Jadi dia membentuk segitiga.
seperti ini. Nah, kalau diperhatikan segitiganya itu mirip dengan yang nomor B tadi. Kalian tadi punya B yang ini. AC sama kan panjangnya. Terus Q itu tadi kan dicarinya ini 4, di sini 8 ya. Berarti si AK itu akan sama dengan apa? AK akan nilainya sama dengan PC. Jadi seperti yang B. Kalau tak ubah gini ya. Dia jadinya malah seperti ini. Ini A, ini Q, ini C. Nah, sama kan ya? Jadi caranya juga sama dengan yang B. Seperti ini. Tadi segitiganya berarti segitiga sembarang ya. Dimana CQ-nya tadi sama dengan AP. Nilainya tadi adalah 12. Nah, jadi persis sama, hanya letaknya aja yang beda. Sekarang yang F. Yang F itu adalah jarak dari jarak dari AE. AE itu garis rusuk ya. AE ke BDHF. Berarti yang mana itu? Kalau ditarik garis. Ini siku-siku. Nah, ini kan yang bawah ini bidangnya persegi ya. Bidangnya persegi. Jadi jarak yang dimaksud itu yang mana toh? Yang hijau ini. A ke O. Nah, jadi AO besarnya adalah berapa? Ini yang dimaksud adalah AO itu setengah dari diagonal bidang. Yaitu berapa? Setengah kalikan 8 akar 2. Hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, ya. Jawabannya itu. Terus yang G. Yang G itu BDG dengan AFH. Ini segitiga BDG. Kemudian AFH yang mana? AFH. Segitiga sama segitiga gitu ya, cari jaraknya ya. Nah, kalau gini itu kalian tarik garis tengahnya. Ini tadi tak kasih nama M, tadi punya. Nah, ini tengahnya M. Terus yang sini tengah-tengahnya O. Jadi kita buat bidang ini EGCA. Nah, ini boleh tak ganti di sini ya. EGCA. Ya, seperti itu. Terus ini ada garis hijau, ini tak gambar hijau juga di sini. Terus yang GO tak gambar merah juga. Nah, yang dicari mana?
Yang dicari mana? Yang dicari itu ini. Ini tak hapus dulu. Nah, berarti itu adalah jaraknya apa? 1/3 dari diagonal ruang, ya. Itu kan posisinya diagonal ruang terus dibagi 3 gitu ya. Jadi dia 1/3 diagonal ruang. Hasilnya ini adalah 1/3 dari diagonal ruang itu 8/3. Jadi hasil yang G ini adalah 8/3/3. Kemudian yang H. Untuk yang H, F ke AH. Nah, F ke AH, yang mana F ke AH? AH itu di sini. Ini F ke AH. Nah, ini bentuk segitiga apa? AF itu diagonal bidang, FH diagonal bidang, AH juga diagonal bidang. Jadi ini nanti sama semua rusuknya. Jadi segitiganya adalah segitiga sama sisi. Segitiga yang dibentuk, yang H ini tak taruh sini tidak apa-apa ya. Ini adalah segitiga sama sisi. Ini nomor H. Yang dicari itu dari F ke AH. Berarti kita cukup cari tinggi dari segitiga sama sisi itu. Nah, tadi kan AF-nya berarti 8/2, ini 8/2. Jadi kalau ini tak bagi 2, ini 4/2, ini 4/2. Berarti kita nyari Fx-nya itu adalah akar dari 8/2 kuadrat 8/2 kuadrat dikurangi dengan 4/2 kuadrat. Hasilnya akar dari 128 dikurangi 16 kali 2, 32. Hasilnya adalah akar dari 96, yaitu 4/6. Itu jawaban yang H. Sekarang yang I. Biar ya, ini biar cepet, satu kubus aja. P ke BC. P ke garis BC itu berarti gambarnya kayak apa? Ini BC-nya adalah sisi ya. Kayak gitu, P ke BC. Nah, kalau ini tak terusin gambarnya. Tak terusin ke seberangnya P, misal tak kasih nama O. Sini gini. Nah, ini ya gambarnya agak pletot-pletot. Ini sebenarnya bidang yang di sini ini adalah persegi panjang. Karena ini sama panjang. Ya toh? Terus yang sebelah sini juga sama panjang. Berarti ini pasti siku di sebelah sini, sana. Ini siku semua. Berarti jarak P ke BC. Nah, namanya jarak titik itu kan jarak titik kalau kalian tarik ke garis itu yang siku-siku. Lah, ini tuh sudah siku-siku. Berarti jaraknya adalah jarak P ke BC itu adalah PC itu sendiri. Nah, berapa besarnya jarak P ke C? PC itu sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar dari 64 ditambah 16, yaitu akar 80, yaitu 4/5. Jadi ini jawabannya 4/5 cm. Terus sekarang terakhir Q ke DF. Q ke DF.
DF itu di sini ya, diagonal ruang. Nah, ini yang dicari, kita gambar dulu segitiga QDF. Nah, gambarin di sebelah bawah sini ya. Kita gambar segitiga QDF. Karena nggak tahu itu segitiganya siku atau enggak, kita gambar bebas dulu. Nanti baru bisa ditentukan kalau kita udah tahu semua panjang sisi-sisinya. Jadi yang dicari itu ini. Nah, yang dicari itu ini, siku-siku di sini ya. Nah, QD tadi besarnya, QD itu kan 4 kuadrat tambah 8 kuadrat ya. Ya jadi dia akar 80. Ya QD, QA, PC itu kan besarnya sama semua. Terus QF itu juga sama dengan QC ya enggak? Karena QF itu kalau dilihat dari yang ini, sini QF, kita lihat segitiga yang ini loh. Nah, itu kan juga dari 4 kuadrat tambah 8 kuadrat ya. Jadi di sini juga 4 akar 5. Sedangkan DF itu diagonal ruang, yaitu 8 akar 3. Berarti ini adalah segitiga sama kaki. Jadi ini sama besar, berarti ini bisa dibagi 2. Ini 4 akar 3, sini 4 akar 3. Yang kita cari adalah misalnya ini namanya QX gitu ya. QX yang kita cari. QX besarnya adalah akar dari 4 akar 5 kuadrat dikurangi dengan 4 akar 3 kuadrat, yaitu akar dari 80 kurangi 48, yaitu akar dari 24, akar dari 34 ya. Jawabannya adalah akar 34. Kok 34 toh? Maaf, 32. Akar 32 yaitu 4 akar 2. Jadi di sini 4 akar 2 cm. Nah, ini latihan 10 soal dulu. Pertemuan berikutnya semoga bisa dibuat